Kita bahas apa ya? Bahas masalah apa sih yang lagi hangat, yang lagi anget-anget kan secang hangat gitu ya. Iya, benar sekali. Tapi ini Heeh. minumanku air putih aja nih. Gue sama. Jadi Sehat gitu. ya. Heeh. Jadi gimana nih Mas Esa? Aku panggilnya Mas Esa aja ya. Iya. Mas Esa, biasanya malam Senin itu kan bagi beberapa orang itu horor. Horor karena mungkin besok harus ketemu bos, harus ketemu Terus, dosen gitu. besok Senin. Horor. Ya kalau zaman dulu kita sebelum pandemi anak-anak SD harus ketemu apa Guru, upacara ya, gitu. upacara. Iya. Sekarang nggak ada upacara ya kayaknya. Wah, nggak tahu selama kelas online kira-kira ada upacara nggak itu? Mungkin ada upacara cuman pas 17-an doang. Iya. Heeh. Terus ngomong-ngomong soal ospek atau kok ospek sih jadinya ngomong-ngomong soal online kemarin Ya. sempat viral juga kan tentang ospek online Mas. Iya, ini yang ospek online bentaknya bentak online juga ya. Iya, tapi yang marah seluruh Indonesia karena online. Ya, online dan itu langsung tersebar dong Heeh. cepat karena kekuatan media sosial itu emang gercep banget ya. Kekuatannya emang mengerikan sekali. Dan kalau boleh flashback nih Mas Esa. Ya. Mas Esa kalau zaman dulu zamannya Mas Esa kuliah, SMA, SMP itu ospek yang pas apa ya yang berkesan itu apa Mas? Pas zaman apa atau pas bagian apa? Nah, kalau aku ini ya, kan tadi pada zaman dahulu ya. Ini kayaknya Ini kesannya aku udah tua. Oke, Iya. jadi emang yang paling berkesan sih emang waktu kuliah karena waktu kuliah pertama kali buat ospek kan namanya tuh pada zaman dulu tuh udah ganti namanya menjadi PPSMB. Oh, PPSMB. Ya kayak orientasi untuk peserta didik baru gitu kan. Nah, pada waktu kuliah tuh karena aku kuliah di teknik, jadi harus digundulin gitu. Jadi Oh, rambut sudah harus 1 senti. Beda kalau pas SMA cuman harus rapi ya nggak boleh berponi dan Iya, lain-lain, iya. rapi lah kan wajar. Ini udah ke teknik digundulin, habis itu di strum pula nih, waduh. apanya yang disetrum nih? Iya, tangannya dong. Serius? Ini ya, siapa tahu bis ini viral. Udah lama ya, udah 8 tahun yang lalu. Siapa Wow. tahu netizen kan Ya, langsung jejak digital. Tapi udah mulai 2014 itu udah nggak ada tuh yang namanya strum-struman, apalagi malam keakraban tuh malah nggak ada. Menurutku tuh justru yang seru tuh di malam keakrabannya itu sih. Malam inaugurasi gitu Iya, ya. malam inaugurasi. Tapi emang justru digemblengnya tuh di situ. Ya walaupun emang tujuannya baik untuk melatih mental, tapi mungkin ada beberapa pihak yang menyalahkan dengan caranya ya kan caranya. Ada tadi itu aku baca Mm-mm. di Jerman itu untuk mahasiswa-mahasiswa tekniknya itu di pas ospek atau pas PPSMB itu atau masa orientasi itu ya nggak diapa-apain ya biasa aja. Yang katanya latih mental tuh ya apa namanya dengan cara yang lain gitu loh. Mereka mungkin menilainya melatih mental bukan seperti itu. Jadi pendidikannya kan beda negara, beda caranya juga. Oke. Mungkin kalau di sini mikirnya teknik itu kan harus Terkesan, strong, harus kayak militer malah gitu ya. push up dan lain-lain. Tapi karena nggak tahu entah pendidikannya di Jerman itu juga beda. Mm-mm. Aku rasa tadi dari beritanya itu mahasiswa teknik di Jerman itu ya PPSM-nya ya biasa-biasa aja, normal-normal aja. Itu emang benar-benar orientasi gitu. Oke ya, benar-benar mengenalkan kampus dan budayanya gitu ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal ospek kan zaman kuliah itu. Kalau zaman SMA, kalau Mas Esa masih ada zaman perpeloncoan gitu apa enggak, Oh Mas? masih ada. Pasti Oh, ada masih yang ada. namanya tatip ya atau kalau Tartib. enggak apa sih namanya? Dewan Keamanan, Ya, Komdis. Komdisi Disiplin. Kalau Komdis itu istilahnya udah di ini ya, udah di pas perkuliahan. Tapi kalau pas apa namanya? Pas SMA tuh namanya masih tatip sih. Tatip atau keamanan gitu ya. Tata tertib gitu. Ya, itu sih pengalamannya emang lebih seru di perkuliahan. Perkuliahan gitu ya. Ya. Dan kira-kira kalau ini ospek online biasanya kan yang seru-seru. Mungkin kemarin kita baru viral yang agak nggak mengenakan gitu. Kita Ya. nantikan siapa tahu ada Tara Takdung versi kuliah gitu ya. Justru lucu ini ya, malah lucu yang versi tak gitu ya. Ya yang menghibur gitu kan, Iya. nggak ini karena tujuannya kan sekalian buat mengenalkan teman-temannya juga Iya. gitu. Oke. Dan semoga prospekan nasional bisa semakin baik dan Iya, semakin baik dan semakin mendidik ya. iya. Oke, baik. Dan
Mas Esa, tahu nggak sih kalau kemarin itu hari apa? Kemarin hari Sabtu. Tepat sekali. Ya, Iya. tapi di hari Sabtu kemarin adalah hari spesial bagi dunia lingkungannya. Dunia lingkungannya siapa berarti Mas? Lingkungan dunia gitu Iya, ya. dan dunia dong. Berarti gimana dunia lingkungannya dunia? Punyanya PBB kali. Nggak tahu. Ya, jadi hari kemarin tepat tanggal 19 September 2020 diperingati sebagai World Clean Up Day. World Clean Up Day. Iya. Hari bebersih sedunia. Jadi Nah, tanggal berapa? 19 ya. tanggal 19. Jadi World Clean Up Day ini biasanya memang digelar di minggu ketiga bulan September. Berarti nggak harus tanggal 19 atau gimana? Iya, nggak harus tanggal 19 Wah, tahun. Oh, oke. Tahun lalu tanggal berapa ya? Tanggal 21 kalau nggak salah. Oke. Dan World Clean Up Day Indonesia ini merupakan gerakan aksi bersih-bersih serentak yang dilaksanakan pada satu hari di seluruh dunia. Jadi bukan cuma Indonesia aja. Kurang lebih tahun lalu itu ada 180 negara yang bergabung dalam aksi bebersih sedunia. Termasuk Indonesia ya. Termasuk Indonesia, bahkan Indonesia memecahkan rekor dengan kontribusi relawan terbanyak dan sampah terbanyak yang dikumpulkan. Relawan terbanyak dan Sampah terbanyak yang Oke, dikumpulkan. Antara membanggakan juga, iya, tapi emang Menyedihkan juga ya. grafiknya emang harus sama sih. harus seimbang antara- paling enggak ya. Enggak, maksudnya tuh karena yang bersihin banyak, jadi sampah yang terkumpul juga banyak. Bukan masalah sampahnya ada banyak enggak, tapi menurutku sih emang kayaknya karena orangnya banyak yang ngumpulin, jadinya ya jadi banyak. Ya gitu. mungkin kalau negara lain ikut yang ngumpulin banyak juga, sampah mereka banyak juga gitu ya mungkin ya. Ya, Atau mungkin gimana? sih. Tapi mungkin buat Kita positif tinggi. ya boleh. Tapi kita sambil renungi masing-masing pribadi kita masing-masing. Ya. Mungkin Irwan Tahu atau Mas Esa Ya. masih sering nggak sih nyampah di bumi kita tercinta ini? Iya. Kalau Mas Esa, apa nih langkah yang udah dilakukan untuk menjaga lingkungan kita, Mas? Ya, yang pertama jelas menurutku sih kalau untuk menjaga lingkungan tuh mulai dari yang terdekat dari kita sendiri. Pertama ya kalau menurutku sih emang harus menjaga tubuh dulu, dari tubuh dulu. Mm-hmm. Lalu ke kamar kita tuh udah bersih apa belum? Ya walaupun mungkin ada jenis-jenis kamar yang memang sandal boleh masuk atau emang sandalnya nggak boleh masuk kan? Ada. Oh iya, ada. Ya, oke. Kamarmu termasuk yang sandal boleh masuk. Orangnya nggak boleh. Oke. Oke, mungkin dari beres kamar, terus membuang sampah. Jadi kayak sampah harian di rumah ke dalam tempat pengumpulan sampah yang di tiap RT ya kalau aku sih. Kayak bank sampah gitu Iya, berarti kayak ya. bank sampah itu. Dan mungkin yang terakhir nih ketika kita emang baru di luar atau di lingkungan luar rumah kita, ketika kita mengkonsumsi sesuatu atau kita membawa barang dan itu barang yang sudah tidak terpakai, misalnya habis jajan makanan bungkus atau mungkin kulit jeruk atau kulit buah yang lain, aku kira bisa banget nih dibuang di tempat sampah yang terdekat. Jadi kalau misalnya pun tempat sampahnya jauh bisa disimpan dulu kali ya. Iya, bener banget. Kalau Irwan Tahu pernah baca sih, katanya orang-orang luar ada nih yang dia misal ada sampah, ternyata tempat sampahnya masih jauh, dikantongin dulu gitu ya. Itu sama aja sih kan ketika kita pas naik gunung misalnya ya. Karena emang di atas emang kayaknya nggak ada sampahnya biasanya di dekat base camp gitu ya. Iya, dan emang kadang pecinta alam sama penikmat alam juga harus agak berbeda ya. Jadi mohon buat para penikmat alam juga harus cinta alam. Kayak misalnya yang paling simpel aja sih, kayak membuang bentuk rokok bagi yang merokok gitu kan. Bagi yang nggak merokok banget. Ya bagi yang merokok ya ngapain banyak potong rokok. Tapi boleh banget tuh kalau ya, kita emang nggak mungutin lebih baik sampah orang juga kita pungutin. Ada sampah yang tercecer di jalan, itu nggak harus naik gunung ya, misalnya ada di jalan raya atau gimana, kita baru jalan kaki di pinggir jalan, mungkin bisa banget nih bantu buat membersihkan. Terus buat sahabat setia mungkin juga akhir-akhir kemarin 2019, 2018 atau 2020 pun mungkin sering banget lihat kampanye-kampanye dari teman-teman pegiat lingkungan seperti ayo bawa tumbler, terus kita beralih dari single use plastik ke reuse. Mungkin teman-teman atau sahabat setia kalau ke kedai atau ke kafe terus pesen, Mas pesen boba, ya kan boba udah minuman yang hits banget gitu kan, bawa tumbler sendiri, terus gak usah pakai sedotan ya. Nah, itu udah mantep banget ya. Irwan Tahu acungin jempol buat sahabat setia yang udah mulai meninggalkan
apa ya namanya single use plastik ke barang-barang yang reusable. Oke, mungkin sama ini sih, kalau kalau dari aku sih kayak misalnya ketika dimanapun ya kita Heeh. berada, kalau misalnya makan misalnya kayak sesuatu yang berminyak atau membutuhkan tisu, lebih baik ini sih, lebih baik buat cuci tangan daripada harus Pakai tisu gitu ya ya. pakai tisu ya, misalnya tangannya kotor apa gimana. Untuk minimalisir juga kan untuk pembuangan sampah juga. Soalnya pernah terjadi kan, pernah viral juga kalau nggak salah di Jogja tahun kemarin atau tahun sebelumnya ya, yang penyimpanan TPA apa TPU? Iya, TPA. Kalau Akhir. kalau TPU apa? Ya umum, tapi mungkin lebih kecil kali ya, bukan. Kalau TPU Akhir itu kan lebih gede kayak Bantar Gebang, kayak kalau yang di Piungan itu kan. tapi kalau TPU itu tempat pemakaman umum. Ya. Astagfirullah. Iya, pembuangan. Iya, jadi jangan sampai malah sahabat setia buang sampah di TPU gitu ya. Hati-hati. Oke. Iya. Nah, Jadi di Piungan kan sempat full nih, dan kita akhirnya berasa banget Mas Esa. Sampah-sampah di pinggir pasar apa ya stasiun apa itu namanya, Lempuyangan gitu kan nggak diangkut cuma 1 hari loh, sampai menggunung ke jalan gitu kan. Kita lihat bahwa sebenarnya membuang sampah pada tempatnya pun mungkin belum cukup mungkin, tapi paling tidak sahabat setia daripada tidak melakukan apa-apa juga minimal buang sampah pada tempatnya. Kalau bisa mari kita kurangi penggunaan single use plastik gitu ya. iya sih. Kayaknya kemarin sempat ini deh di Piungan tuh yang untuk tahun ini kayak sempat ditutup nggak sih? Karena corona apa gimana ya, aku lupa sih. Ya kalau aku kurang update juga sih, tapi emang masalah lingkungan emang menjadi Iya, tanggung memang jawab kita semua sekarang. masing-masing ya. Nggak bisa kita alasan mungkin aku kan udah bayar uang sampah gitu-gitu. Iya. Kita tetap harus berusaha sekecil apapun langkah yang kita lakukan, semoga bisa berdampak ke bumi kita tercinta. Iya, karena emang pada dasarnya emang sampah kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri nggak sih, Wan? Iya, benar banget. Iya. Kita dari kita untuk kita. Iya, benar. Nanti bakalan balik kita, misalnya kalau banjir nanti yang kena siapa? Kita juga. Iya. Dan emang kadang sampah-sampah yang kita temukan di laut, atau biasa kan ada teman-teman yang pegiat beach apa beach bacanya beach clean up gitu ya, pokoknya Iya. bersih-bersih pantai itu Ya, ternyata beach. sampah dari yang ada di pantai ini malah dari sungai Mas. Oh, Dari sungai berarti artinya iya, kan karena dari kehidupan daratan Ini. juga. ya pernah ada nih jadi keinget tentang slogan kalau bahasa Jawa ya, jadi Iya. wong becik kaline resik. Wih, oke. Jadi sahabat setia, kalau mau becek, kalau mau kalinya resik, kita harus becek. Gimana sih jadi? Iya. Nah, tadi kita sempat singgung soal olahraga nih Mas Esa. Mas Esa paling seneng olahraga apaan Mas? Olahraga sepak bola, tapi karena yang memungkinkan untuk futsal ya futsal. Weh, sepak bola tapi futsal, pokoknya kalau nonton mungkin sepak Iya, bola gitu ya. Bola-bola lah, bola tapi kaki lah ya. Bola tangan nggak seneng Mas? Volley. Bisa sih, aku seneng olahraga. Maksudnya tuh kalau suruh volley juga mau ikutan, kalau suruh basket di Gajah Basket juga ikutan, badminton juga ikutan, gitu-gitu lah. Pokoknya kalau untuk yang menyehatkan, mau fitness atau jogging itu kayaknya sih tetap mau ikut ya, karena emang harus sehat sih. Oke, Gitu. sama. Kalau aku juga emang suka nonton bola sih. Kalau main bola ya udah Nonton. jarang banget. Iya. Kalau Nonton main aja ya. kalau main bola posisi Mas Esa apa nih biasanya? Biasanya kalau aku seringnya kiper, karena kiper. tinggi ya. Oke. Kiper setiang gitu ya. Iya, kalau futsal kan gawangnya ya segitulah ya, jadi mungkin ya jadi penuh gitu kayak Penuh. Oke. Jadi bukan posisinya cadangan, bukan. Apalagi gelandang. Ya cadangan gelandangan. Gimana tuh? Iya, Iya oke. sih. Ya buat Oke. sahabat setia yang suka olahraga, mungkin apalagi pecinta sepak bola, akhir-akhir ini sepak bola makin hot lagi ya, makin naik. Entah Ya karena udah musim baru ya kayaknya. iya, banyak yang liga luar musimnya mau berakhir, terus Liga Indonesia mau mulai bergulir lagi kayaknya. Iya. Dan timnas juga masih melaksanakan uji coba ini. Ya, juga beberapa negara di luar sana ya. Di Eropa sama Asia Timur kalau nggak salah. Ah, Kalau timnas ini kan kayaknya tahun depan nih Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya kalau nggak salah. 20 iya. Sayang banget ya kalau Jogja jadi tuan rumah, wah pengen nih nonton atau jadi Iya. volunteer ya gitu. Tapi kayaknya Enggak, enggak ya. enggak, Jogja enggak kepilih Kayaknya kayaknya. kemarin kayaknya ada rencana bahkan yang ketika ada stadion kan di Jogja namanya Mandala Krider, itu kan udah Di renov standar, gitu. iya harus direnov jadi standar internasional sih kayaknya menurutku. Layak lah sebenarnya. Iya, layak, tapi pasti yang memilih itu pasti punya Punya kriteria pertimbangan sendiri, ya, ada sendiri. pertimbangan sendiri. Nah,
soal timnas Indonesia terakhir kita uji coba lawan apa Mas yang terakhir itu? Terakhir itu tadi malam ya harusnya ya. Tadi malam ya. Bukan hari Lawan- Jumat malam apa ya? Jumat atau Kamis berarti? Kamis itu pokoknya menang berapa ya itu? Menang 2-1 2-1 kalau nggak salah ya. Dan Indonesia bakalan lawan Qatar ternyata Oh Mas. ya lawan Heeh. Qatar. Lawan Qatar kita menang 2-1 dan malam ini juga bakalan ada juga uji coba lagi. Oh malam ini bukan yang tadi malam ya? Bukan, Oh. nanti malam Nah, kok nanti malam sih malam ini ya. Iya malam ini. Wah, malam ini juga lawan timnas Qatar lagi. Oke. Jam 9 malam live di apa nih disebutin nggak apa ya di salah satu stasiun TV Oke. nasional Ya. gitu Yang ya. jelas nggak live di sini ya. Nggak. Atau kita livein bareng nobar nih. Waduh. Yo, buat sahabat setia mau nobar silakan bisa Ya, bisa Kita- cari sendiri di Google. atau kita live Zoom nih kita nobar. Waduh, nobar ya, Oke bisa ya. tuh. Ngomong-ngomong timnas nih Mas Esa. Hmm. Pemain favorit Mas Esa di timnas siapa Mas? Timnas, saat kalau- ini sama Kan mungkin sekarang kan yang main timnas U19 ya. Kalau nggak salah ada yang namanya ini nggak sih? Karena aku nggak terlalu ngikutin sih kayaknya Hah? si kembar itu masih Bagas ya. Iya bagus tuh main nggak sih? Kalau Bagas Kavanya masih kalau bagusnya kalau nggak salah Cedera dia ya? lagi pemulihan Iya, cedera atau apa terakhir ya. cedera, kasihan banget. Itu dua anak Kembar. kembar yang berpotensi tapi beda posisi ya. Iya, Kalau nggak iya. salah yang satu back sayap, yang satu penyerang Striker, ya. heeh. Striker, iya. Ya. Semoga Bagas apa Bagus sih yang lagi cedera? Oh Bagus ya. Semoga Mas Bagus lekas sembuh gitu ya. Iya. Kita nantikan penampilan ciamiknya lagi. Iya. Kalau Irwan Tahu ngefans sama siapa ya? Dari ini sih Supriyadi itu gila kebutnya Iya. luar biasa ya bakat dia. Terus Heeh. gelandang ya pastinya kalau nggak salah ya. Gelandang sayap kayaknya. Oh iya. Gelandang apa sayap berarti? Gelandang Pemain ya. Ya pemain tengah lah ya. Iya. Jadi kayaknya si Supriyadi ini ya energetik sekali ya. Iya, dan dia emang perjuangan kisah hidupnya juga ternyata luar biasa. Dan buat sahabat setia yang mungkin masih punya hobi atau semangat buat jadi atlet atau apapun, mari ditekuni Iya, bisa contoh nih Supriyadi ini bahwa kondisi bahwa kondisi yang terbatas itu tidak menghalangi. tidak menyurutkan Semangat. kita buat untuk meraih kesuksesan. Harus batas itu harus ditembus lah gitu. Kayak break your limit gitu ya. Sih apa ada quotes gitu aja break your limit kan kayaknya keren banget. Iya, artinya Break your limit, break itu artinya memecahkan. Jadi kalau limit itu ada batas. Jadi kita harus menembus kayak- batas ya. kita sendiri minimal. Jadi Iya. untuk menuju kesuksesan emang gak gampang sih, emang harus benar-benar diperjuangkan. Dan ada gambar sih kabar gembira juga Mas. Apa tuh? Kalau ternyata ada pemain Indonesia yang sekarang direkrut sama tim liga utamanya Qatar. Namanya itu Safrizal Agri. Ini mohon maaf kalau bacanya salah, tapi ya beliau adalah mantan pemain Persija Jakarta, sekarang udah resmi memperkuat klub divisi 2 ternyata. Klub divisi Tapi 2 kayaknya Qatar. masih muda gak sih itu? Kurang tahu sih, umurnya 27 tahun. Oh, usia matang berarti ya. Oh, kayaknya udah udah. siap. Dan Itu- memang kalau kita tengok-tengok lagi ternyata kayaknya masih banyak pemain-pemain timnas atau pemain Indonesia yang bermain di liga luar. Iya, dan berpotensi buat tembus di Eropa yang salah satunya kan udah si Egi itu ya. Si Egi Di terus Polandia ya. kabar terakhir Mas Egi ini juga terakhir kemarin kayaknya di pertandingan terakhir itu Iya. masukkan di menit soalnya di babak kedua Iya. dan 2 kali berturut-turut dipercaya sama pelatihnya. Gimana itu cara bacanya? Lesia Gendang atau Lesia Gedang. ya gitu ya, selama 2 pertandingan berturut-turut. Iya. Dan terakhir kalau nggak salah klubnya menang 3-1 atau berapa gitu klubnya Egi. Iya. Pokoknya Pokoknya- good job buat Egi Maulana Fikri. Semoga teman-teman yang lain juga terus Menyusul ya. membawa prestasi Indonesia di kancah internasional. Oke, ini kita Kurang- sekalian pamit Pamit ya. Mm-mm. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.